Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kodri di channel Dunia Ikan Gabus Lampung. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari salah satu teman atau saudara kita yang japri by WA. Dan minta maaf, video ini saya ambil posisi masih di kantor ya, karena memang di hari-hari ini agak sedikit lebih intens di kerjaan kantornya. Ini saya buat video ini kurang lebih jam setengah 6 sore, dan saya sempatkan dulu untuk buat videonya. Oke, jadi langsung saya akan jawab. Dan pertanyaannya itu, Mas, kalau terkait dengan pembesaran, apakah ada perbedaan bibit dari alam dan budidaya? Apakah juga besar kecilnya indukan berpengaruh terkait pertumbuhan ikan gabus? Memang selama ini saya kurang terlalu update terkait pembesaran, karena memang ya sekali lagi saya berbudidaya ikan gabus ini memang hobi gitu ya, bukan untuk pekerjaan intinya gitu. Cuman saya seriusin ataupun saya pelajarin dengan detail banget gitu, dan saya akan coba bagikan gitu. Untuk di pembesaran, jadi selama saya bermain di ikan gabus itu 2 kali saya pembesaran, tapi dengan skala kecil, tebar 1200, dan yang kedua cuman 500 di kolam yang kecil, kolam beton tapi cuman ukuran 3 kali 3 dikali 4, ketinggian 80. Yang pertama, budidaya yang pertama 400 ekor itu di kolam terpal. Yang pertama gagal total. Jadi memang benar-benar selesai, ikannya mati gitu. Itu yang membuat saya mencoba terus ya terkait dengan pembesaran. Dan yang kedua, alhamdulillah kemarin sempat panen, walaupun ada trouble dan kesusahan terkait hal itu gitu. Dan ini saya sudah coba tebar lagi, cuman skala kecil lagi di kolam terpal, tapi kolam terpalnya sudah saya modifikasi sesuai dengan standar yang menurut saya. Kemarin ketemu kendala-kendala waktu pembesaran pertama pakai kolam terpal. Terus pertanyaannya, apakah ada perbedaan bibit dari alam dan budidaya? Kalau menurut saya nggak ada. Cuman bedanya, kalau dari alam itu biasanya kita harus sterilisasi lah, di treatment dulu, karena kita mau kita buat untuk makan pelet gitu ya. Kecuali kalau kita mau teruskan dari alam, kita sterilisasi dalam arti kita coba karantina ikannya sehat-sehat, baru kita mulai besarkan dan kita kasih pakannya sesuai dengan seperti di alam gitu ya. Mungkin dengan daging dipotong-potong ataupun daging digiling ataupun seperti apa. Itu nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah di saat kita mau budidaya dengan pakan pelet, itu berarti kita butuh untuk dari alam, setelah kita karantina kita ajarin makan pelet dulu gitu. Beda dengan hasil dari breeding budidaya. Biasanya dia lebih steril ikannya gitu kan, karena dari breedingnya sudah mentreatment gitu kan, dalam arti sudah dirawat sedemikian rupa gitu kan. Jadi dijual dalam kondisi ikan tuh benar-benar sehat dan sudah benar-benar full pelet. Walaupun pada kenyataannya banyak para pembreeding ataupun penjual bibit itu kurang bertanggung jawab gitu. Dari alam belum selesai di sterilisasi ternyata sudah dijual, belum full makan pelet sudah dijual gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang membuat citra, ataupun ikan masih sakit atau seperti apa, trouble dijual gitu. Karena di gabus ini menurut saya untuk di kolam beton ataupun di terpal itu sensitif sekali dengan kondisi fisiknya gitu ya. Dalam arti kalau di saat ikan itu memang bawaannya ada penyakit gitu, kita masukkan di kolam terpal ataupun kolam beton, dan penyakit itu meluas, itu saya sudah pastikan kesulitan sekali untuk mengobatinya. Banyak cara yang dilakukan dengan treatment seperti kayak PK atau infrolog ataupun mengkudu dan lainnya, itu bisa meredam, tapi kita bakal kesusahan ataupun habis waktu untuk merawat ikan sakit itu tadi. Jadi memang nggak sembrono sekali terkait dengan pembesaran. Terus, apakah juga besar kecilnya indukan berpengaruh terkait pertumbuhan ikan gabus? Enggak. Menurut saya mau indukannya ukuran 300 gram atau 200 gram atau 1 kilo ataupun 2 kilo ataupun 800 gram atau 500 gram, anakannya tidak berpengaruh terkait dengan pertumbuhan. Ini kita ngomongin striata ya, gabus striata. Jangan kita bicara seperti kayak gabus limbata mungkin. Ya kalau limbata memang dia gennya memang ikan gabus kecil, jadi memang bukan striata, dia nggak
nggak bisa untuk dikonsumsi, maksudnya bukan dibudidayakan untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi kita ngomong setriata, kalau setriata nggak ngelihat dari indukannya, bobotnya mau sekian dan itu nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu kalau di bobot ukuran indukan itu akan berpengaruh terkait dengan jumlah telurnya. Jadi itu minta tolong digarisbawahi karena banyak banget juga mungkin YouTuber ataupun apa yang membahas terkait dengan ukuran indukan berpengaruh terkait dengan pembesaran cepat atau lambatnya pembesaran. Menurut saya enggak. Jadi enggak ada. Karena dalam arti indukan yang besar di saat anaknya kita besarkan, yaitu pasti ada juga yang kerdil gitu. Tetap ada yang kerdil gitu kan. Pertumbuhannya tetap maksudnya masih ada yang mungkin enggak normal pertumbuhannya, tetap enggak sama gitu kan. Itu masih ada terjadi gitu dan itu pasti ada. Terus indukan yang ukurannya kecil gitu, anaknya ya bukan berarti akan kecil semua, enggak juga gitu. Ada juga yang kerdil, cuman ya presentasinya juga kecil. Kalau menurut saya presentasinya hampir sama, mau indukan besar atau indukan kecil. Jadi enggak berpengaruh. Dan ya mungkin ya nanti setelah ini mungkin saya akan sedikit untuk share juga terkait dengan pembesaran saya gitu terkait dengan gabus, walaupun hanya kecil sedikit gitu. Karena yang saya garis bawahi terkait dengan pembesaran ikan gabus itu memang membutuhkan modal yang lumayan besar untuk lebih memudahnya kita merawatnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya itu saya udah ketiga kalinya pembesaran. Yang pertama gagal total, yang kedua berhasil walaupun kurang maksimal gitu. Dan yang ketiga akan saya coba lagi. Saya masih coba di kolam terpal. Karena apa? Ya karena modal gitu. Jadi memang sudah tahu titik masalahnya terkait dengan standarisasi kolamnya gitu. Jadi menurut saya intinya untuk di pembesaran itu adalah standarisasi kolamnya dulu. Kenapa saya bilang seperti itu? Di saat kolam itu kita menggunakan kolam buatan, beda ya, kita nggak ngomongin kolam tanah ya, kita ngomongin kolam buatan beton ataupun terpal. Itu memang agak sedikit capeknya luar biasa karena kita harus benar-benar mengontrol air. Suhu akan sedikit naik turun berubah, apalagi di kolam terpal. Karena di saat dia cuaca panas itu air di dalamnya aja itu terasa hangat gitu. Nah itu sangat berpengaruh sekali terkait dengan kesehatan ikan gabus. Di saat suhu itu naik turunnya terlalu drastis, ikan gabus itu gampang banget terserang penyakit. Nah, solusinya apa? Yang pertama, standarisasi kolam tadi. Kolamnya gimana? Kolamnya memang harus besar dan dalam. Jadi di saat teman-teman sudah punya modal untuk pembesaran, ya nggak usah tanggung-tanggung, buat aja kolam yang besar. Kalau di Lampung Timur ini standar kolam yang paling enak dipakai itu standar kolamnya gurame. Gurame itu bisa sampai 1,5, 1,4 gitu. Jadi itu standar banget untuk di gabus itu. Terus ketinggian kolam ikan gabus itu berapa untuk standarnya pembesaran? Kalau saya ya minimal di 80, 100, 120 minimal airnya. Itu insya Allah bakal aman. Dan kepadatan itu sangat berpengaruh. Di saat terlalu padat, ikan kecenderungan gampang banget terserang penyakit. Kenapa? Karena makannya ikan gabus itu rutin dan kotorannya akan menjadi akan bisa menjadi kotoran berlebihan, akan bisa menjadi cikal bakal munculnya penyakit. Gitu. Makanya kalau kita pakai kolam kecil itu bisa, kalau saya nih ya bisa 1 bulan bisa 3 kali, 2 kali kalau terlalu padat. Tapi kalau kita tebar ikan gabus ataupun benih ikan gabus terlalu nggak padat karena memang untuk mengukur standar kolamnya kita nggak besar gitu. Ikan gabus itu yang harus kita tahu, ikan gabus itu panennya lama gitu. Dan yang kita akan tunggu itu kan memang hasil dari panennya gitu kan. Jadi kita sudah nunggu lama, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun dengan hasil cuman kita tebar 200 ekor gitu. Kan sepertinya kalau secara bisnis tidak sesuai. Jadi gabus itu kalau memang mau pembesaran dan untuk dibisniskan, yang menurut saya memang kolamnya harus standar dan itu butuh modal. Itu jadi saya ngomong apa adanya ini, jadi supaya nggak kayak seperti jadi harapan-harapan gitu ya. Kecuali teman-teman punya kolam tanah. Kolam tanah itu lebih mudah dan mungkin bisa lebih padat secara tebarnya. Cuman lebih susah secara perawatan air. Walaupun kalau di kolam tanah perawatan airnya itu lebih mudah ataupun tidak perlu perawatan treatment seperti kolam beton ataupun kolam terpal.
Jadi itu teman-teman, jawaban saya terkait dengan pertanyaan terkait dengan pembesaran dan bobot indukan. Tetap semangat ya teman-teman semuanya terkait dengan pembesaran ikan gabus ini. Yang saya garis bawahi atau saya resum dari jawaban dari saya tadi itu, yang pertama yaitu terkait pembesaran, yaitu bibit. Bibit nggak masalah dari alam ataupun dari budidaya breeding gitu. Yang penting pastikan ikan itu memang benar-benar sehat. Yang kedua terkait standarisasi kolam. Kenapa standarisasi kolam? Karena memang kolam yang standar itu meminimalisir trouble dan bisa menghasilkan panen yang memuaskan ataupun sesuai dengan harapan kita. Karena dengan standar kolam yang bagus, kita bisa tebarnya banyak dan ikannya kecenderungan bisa lebih mudah dirawatnya ataupun tidak gampang sakit. Dan yang ketiga yaitu kepadatannya, include dengan pembesaran tadi. Karena apa? Dalam pembesaran ikan gabus kita itu butuh konsistensi perawatan dan butuh kesabaran yang luar biasa karena panennya memang lama. Seperti ikan gurame tadi yang saya bilang standar kolamnya bisa dipakai untuk digabus. Karena kita butuh waktu 7, 8, 9, 10 sampai 1 tahun untuk panen ikan gabusnya. Jadi cenderung mau dibuat panen ukuran berapa gitu kan. Kalau ukuran semakin besar ya berarti semakin lama gitu. Jadi memang butuh konsistensi dan kesabaran untuk pembesaran dan butuh modal yang lumayan untuk kolam standarnya tadi. Itu buat teman-teman, tetap semangat berbudidaya ataupun pembesaran ikan gabus. Jadi mulai dari kecil, mungkin nggak usah terlalu bernafsu untuk tebar padat, nanti akhirnya kecewa gitu. Karena di saat ada trouble emang luar biasa susahnya kita untuk pengobatan ikan gabus itu, dan gampang banget menularnya ke teman-teman yang lainnya. Jadi ikan gabus itu survive kuat gitu, tapi di saat kita taruh di kolam pembesaran terpal ataupun di beton, ada yang sakit, kita telat untuk menanganinya, itu bisa semuanya gitu. Dan matinya itu mengerikan gitu. Bisa sehari 30, 20, 5, 10 dan selalu begitu gitu. Kita obatin berkurang, udah sampai nggak ada gitu. Muncul lagi, tahu-tahu ada yang mati lagi, kita balik lagi untuk ngobatin lagi gitu. Dan itu capeknya luar biasa banget. Karena kalau kita mau treatment otomatis kita ganti airnya gitu kan. Kita lihat mana yang parah kita pisahkan gitu. Capek banget kan. Tapi dengan cara tadi, standarisasi kolam dan ketebaran padat itu tadi, itu akan memudahkan. Tapi minusnya kita butuh modal yang agak besar. Tetap semangat, karena potensi pembesaran ataupun hasil dari panen ikan gabus konsumsi itu tadi, itu khususnya untuk di Lampung ya, untuk di Lampung masih menurut saya dalam dunia ikan yang masih mengandalkan dari tangkapan alam untuk didistribusikan ke pasar. Kita ngomongin segmentasi konsumsi saja gitu ya, itu masih mengandalkan dari ketersediaan dari alam. Jadi di saat alamnya tidak banyak ikan gabus, tangkapan alamnya otomatis harganya akan naik gitu. Cuman kalau seturun-turunnya harga ikan konsumsi ikan gabus di pasar, kita jual ke pengepul, itu paling murah di angka 30.000 di Lampung ini yang saya temuin itu. Yang ada malah akan naik, itu tadi yang saya bilang, tergantung dari alamnya gitu. Di saat alam susah nyari ikan gabus, harga pasar akan semakin naik. Dan ikan gabus semakin besar, dia tidak seperti lele, semakin besar harganya pun semakin mahal. Karena kandungan albumin, kebutuhan untuk dijadiin indukan dan lainnya gitu. Jadi memang semakin lebih mahal dibandingkan ikannya itu dengan ukuran yang kecil. Jadi tetap semangat ya, karena memang sangat ada peluang usaha di situ yang besar. Memang membutuhkan investasi yang besar. Dari yang kecil-kecil dulu kita coba bermasalah, mungkin ada kendala ini, kendala itu, kita resum dan kita akan tahu sendiri cara penanganannya dengan belajar pelan-pelan gitu. Baru kita fokuskan investasi untuk dibesarkan lagi untuk pembesaran ikan gabus. Jadi tetap semangat, salam ikan gabus. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara di subscribe, like, komen. Dan buat teman-teman yang mau tanya ataupun berkoordinasi, silahkan WA ataupun komen di bawah konten ini. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikan gabus Nusantara.